Oppenheimer dari luar bioskop 2. Absennya perempuan dalam sains. Esai dari Joko Priyono. Hubungan Oppenheimer dengan Jean Tatlock tak sampai pada ikatan hubungan yang lebih serius. Walaupun di dalam film kita menonton adegan mereka beberapa kali melakukan hubungan seks, di sana terkisah gejolak demi gejolak. Oppenheimer kemudian menikah dengan seorang ahli biologi, Kitty Harrison, yang dalam catatan sejarah berlangsung pada tahun 1940. Dari film ini kita dapat memberikan ingatan pada banyak orang bahwa dua perempuan itu dalam keterhubungannya dengan Oppenheimer sering dimunculkan. Namun ada sebuah catatan penting bahwa yang terjadi di dalam film kita merasa ada yang janggal dan perlu diurai. Dua perempuan itu meski memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keberadaan Oppenheimer, tapi tidak merepresentasikan hadirnya perempuan dalam kacamata sains kealaman. Hal ini kemudian diperkuat oleh kehadiran para ilmuwan dalam lingkaran Oppenheimer dan secara khusus di proyek Manhattan. Keseluruhan ilmuwan yang ditampilkan adalah sosok laki-laki. Terlepas film itu diangkat dari kisah fiksi, nampaknya penting kiranya untuk mendedah bagaimana representasi perempuan dalam keterlibatan sains. Sebab, bila tidak demikian, ada kenyataan yang berkepanjangan dalam wacana dan peranan perempuan di bidang sains. Aku teringat sosok Marie Curie, ilmuwan perempuan yang dalam hidupnya memperoleh 2 kali penghargaan hadiah Nobel. Pertama pada tahun 1903 bersama Pierre Curie dan Henry Becquerel untuk karya mengenai radioaktif dalam bidang fisika, dan kedua pada tahun 1908 dengan penemuannya akan polonium dan radium dalam bidang kimia. Marie Curie lahir di Warsawa, Polandia pada tahun 1867. Meski tak mengalami Perang Dunia Kedua yang berlangsung mulai 1939, sebab pada tahun 1934 ia meninggal. Namun ada catatan penting keterlibatannya dalam Perang Dunia I, 1914 sampai 1918. Penjelasan itu bisa didapatkan melalui buku garapan Paul Stratton 1997 yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Andreas Haryono, Curie dan Radioaktif, penerbit Erlangga 2002. Catatan Paul Stratton berupa tahun 1914 Marie menyaksikan pecahnya Perang Dunia I. Pasukan Barat segera membuat parit sepanjang 400 mil yang membentang dari Paris melewati pegunungan Alpen di Swiss sampai ke Laut Selatan. Marie Curie menghentikan penelitian radiumnya dan memulai percobaan yang menghasilkan sinar X portable. Ia berkampanye menggalang dana bagi rumah sakit, kemudian ia mengusahakan sebuah ambulans untuk membawa sinar X-nya. Sinar X itu bersejarah. Penemuan dari Wilhelm Conrad Roentgen menandai terobosan ilmu dan pengetahuan pada fajar abad ke-20. Sinar X itu pula menjadi salah satu peraih Nobel pertama kali yang dihelat tahun 1901. Sampai abad ke-21 ini kita mudah paham keberadaan sinar X berguna dalam dunia kesehatan maupun medis. Keterlibatan Curie tentunya menjadi suatu hal penting yang menunjukkan sikap ilmuwan tatkala menghadapi gejolak. Kita menemukan buku-buku berjudul Tokoh-tokoh wanita dalam ilmu pengetahuan modern hasil terjemahan karya Edna Joss oleh Heri Agustama, penerbitan PT Kinta Jakarta tahun 1961. Buku berlatar keresahan dalam memberi babak peranan perempuan di bidang ilmu dan pengetahuan. Edna Joss dalam pengantarnya menulis, penerbit telah meminta saja untuk menemukan sekelompok kaum wanita yang karya ilmiahnya meliputi bermacam-macam lapangan yang menarik bagi kaum wanita yang lebih muda yang sekiranya akan memilih ilmu pengetahuan sebagai pekerjaan selama hidupnya. Dari 11 biografi perempuan yang ditulis, menariknya ada 2 sosok yang peranannya berhubungan dengan nuklir. Masing-masing adalah Hsien Seung Woo dan Edith Hinckley Cumby. Hsien Seung Woo merupakan perempuan kelahiran Tionghoa pada 1915 yang meraih gelar doktor mengenai ilmu alam nuklir dari Universitas Princeton pada tahun 1958. Sedangkan Edith Hinckley Cumby kelahiran Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1891 yang terkenal dalam bidang ilmu radiasi. Selain itu, satu nama penting yang jasanya berupa keterlibatan dalam Perang Dunia Kedua dengan kemampuan meteorologinya, sosok itu adalah Florence van Straten. Ia lahir di Connecticut, Amerika Serikat pada tahun 1913. Di buku terdapat keterangan selain untuk meramalkan keadaan cuaca yang telah maju dan penggunaannya yang lahir setelah beberapa waktu, diketemukannya cara pengiriman berita dengan kawat telegrafi. Meteorologi tersebut baru saja hendak berkembang sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Perang butuh
kemampuan membaca cuaca. Dalam sejarah, ada perempuan yang terlibat. Pada pembebakan ilmuwan di bidang sains, minimnya keterlibatan perempuan masih terasa hingga saat ini. Ada fakta menarik kesejarahan sains seusai perang. Sebagaimana ditulis oleh Vivian Gornick 1983 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Amsyati Susila Radea Sumakno, Wanita dalam Sains, Gambaran Suatu Dunia dalam Masa Peralihan, Sinar Harapan 1988. Penjelasannya sebagaimana dalam paragraf berikut. Seusai perang, sains menjadi wabah yang menegangkan. Ia menyebabkan perubahan sikap terhadap pengetahuan dan upaya pencapaiannya. Dalam waktu yang agak singkat, sains dianggap sebagai suatu pengalaman yang dapat dinikmati siapapun. Zaman sains telah tiba, dan beribu-ribu orang mengira bahwa mereka berhak untuk mengambil bagian dalam sesuatu yang bersifat hanya sementara. Maka terjadilah suatu percampuradukan secara besar-besaran. Sebuah profesi yang tadinya begitu utuh, homogen, dan hanya terdiri ratusan orang, kini meledak dengan jumlah yang terus bertambah tanpa dapat dikontrol dan menjadi suatu pluralitas yang terdiri dari puluhan ribu orang. Di sisi lain, perlu diketahui bahwa dalam relasi yang muncul sebagai sebuah kenyataan, sains juga terpengaruhi oleh politik, ambisi, golongan masyarakat, seks, dan ras. Meski kebudayaan mulai terbuka diri pada kehadiran ilmuwan yang beragam latar belakang, itu menjadi keresahan yang digambarkan oleh Gornick. Maka suasana dalam sains, tempat para wanita sejak mula dipersulit, ditolak, dihalang-halangi, ditakut-takuti, dan tidak diberikan kenaikan pangkat, menjadi makin menjengkelkan disebabkan adanya pengingkaran disertai pembelaan diri atas apa yang terjadi. Dari film Oppenheimer, tentu kita betul-betul diajak berpikir ulang mengenai relasi yang terjadi perempuan dalam sains. Sebagai kerangka sejarah yang dikisahkan dalam film-film tersebut menjadi pelajaran berharga untuk melakukan telaah hingga masa kini. Kita kemudian berpikiran mengenai konsep feminisme dalam perkembangan yang terjadi pada sains. Di Jurnal Perempuan edisi nomor 18 tahun 2001, Doni Gahral Adian menulis esai berjudul Kritik Feminisme Terhadap Sains. Ia mengungkapkan, kritik feminisme terhadap sains adalah kritik ideologi. Sains yang selama ini dipandang sebagai aktivitas bebas nilai dengan mengedepankan pengukuran dan observasi, ternyata syarat nilai dan kepentingan. Kalangan feminisme beranggapan bahwa nilai dan kepentingan yang melandasi aktivitas sains adalah nilai dan kepentingan patriarkal. Oleh karenanya, kritik terhadap ideologi di balik sains ditunjukkan untuk membersihkan sains dari bias-bias sosial, khususnya bias gender.